Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih waktunya semua teman-teman. Sebelum itu yang saya hormati Bapak Larisman selaku pembimbing mata kuliah MKU 12 ini. Baiklah, kami dari kelompok 10 MKWU KWN dengan materi penegakan hukum di Indonesia. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu 1 ada Laila Badriah dengan NPM 21026, Iit Sri Yunita dengan NPM 21068, dan saya sendiri Sisrika Putrima 21049. Selanjutnya Mardiani 21048, Puspita Rizky Wardani 21230, dan terakhir Pandu Razik Altamis Damayasa 21024. Selanjutnya pemateri pertama yaitu pengertian penegakan hukum yang akan dibacakan oleh Pandu. Kepada Pandu dipersilahkan. Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Artinya, menunjukkan bahwa implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di kehidupan bermasyarakat maupun bernegara sangat penting di Indonesia. Sebagai negara hukum, pemerintah di Republik Indonesia harus menegakkan supremasi hukum serta mewujudkan keadilan dan perdamaian. Pemateri selanjutnya yang akan dibacakan oleh Puspita Rizky. Kepada Puspita Rizky dipersilahkan. Kondisi penegakan hukum di Indonesia. Kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini sedang mengalami krisis. Fenomena ini terjadi karena aparat penegak hukum yang merupakan elemen penting dalam proses penegakan hukum seringkali terlibat dalam berbagai macam kasus pidana, terutama kasus korupsi. Implikasi nyata dari kondisi adalah hukum kehilangan ruhnya, yakni keadilan. Hukum cenderung digunakan sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan oleh penguasa negara atau politik. Next. Penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Di Indonesia, kinerja para penegak hukum seringkali dianggap kurang memuaskan. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum. Masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan untuk pada penegak hukum. Moralitas ini berkaitan pula dengan korupsi yang dilakukan oknum penegak hukum. Para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum malah justru terlibat dalam praktek korupsi. Moralitas yang rendah inilah yang menyebabkan penegak hukum di Indonesia menjadi lemah. Baiklah, pemateri selanjutnya yang akan dibacakan oleh Mardiani. Kepada Mardiani dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah penegakan hukum yang akuntabel atau bertanggung jawab. Yaitu penegakan hukum yang bertanggung jawab atau akuntabel dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa, dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat, yaitu perlunya penyempurnaan atau memperbaharui serta melengkapi perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada. Sebagai contoh, perlunya ditindaklanjuti dengan mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, terutama yang mengatur tentang pemberian sanksi pidana bagi pelanggar KUHP. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, penegak hukum baik dari segi moralitas dan intelektualitasnya, karena tidak sedikit penegak hukum yang ada saat ini tidak paham betul idealisme hukum yang sedang ditegakkannya. Pemateri selanjutnya yang akan dibacakan oleh Laila Badriah. Kepada Laila dipersilahkan. Langkah-langkah penegak hukum yang akuntabel atau bertanggung jawab. 1. Dibentuknya suatu lembaga yang independen oleh pemerintah di mana para anggotanya terdiri dari unsur-unsur masyarakat luas yang cerdas atau non-aktif, jaksa aktif, dan polisi aktif, yang bertujuan untuk mengawasi proses penegakan hukum. 2. Perlunya dilakukan standarisasi dan pemberian tambahan kesejahteraan yang memadai, khususnya bagi penegak hukum yang digaji, yaitu hakim, jaksa, dan
polisi atau non-advokat agar profesionalisme mereka sebagian terbesar penegak hukum di Indonesia dalam kerjanya lebih fokus menegakkan hukum sesuai dari tujuan hukum itu sendiri. 3. Membangun tekad atau komitmen bersama dari para penegak hukum yang konsisten. Komitmen ini diharapkan dapat lahir terutama yang dimulai dari diprakarsai oleh caturwangsa atau 4 unsur penegak hukum, yaitu hakim, advokat, jaksa, dan polisi. Kemudian komitmen tersebut dapat dicontoh dan diikuti pula oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik, pemateri selanjutnya yang akan dibacakan oleh Iit Sri Yunita. Kepada Iit dipersilahkan. Saran atau rekomendasi penegakan hukum. 1. Para penegak hukum kembali pada komitmen sebagai Panglima. Pemerintah menjamin penegakan hukum secara lebih mandiri, terlebih pada kasus korupsi dan kasus yang melibatkan pejabat negara. Meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memperbaiki pola rekrutmen calon penegak hukum agar menghasilkan sosok yang profesional dan berintegrasi. Mewujudkan aparat penegak hukum yang lebih mengedepankan rasa keadilan masyarakat, segera mengesahkan RUU KUHP dan RUU KUHP yang telah disempurnakan jadi undang-undang dan mempertahankan masukan dari para pakar yang kompeten. Menyinkronkan fungsi dan wewenang antara Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, dan Lembaga Pengawas Profesi Advokat guna menjamin adanya kerjasama dan koordinasi secara aktif demi menghilangkan praktik mafia hukum. Untuk merevisi dan mengharmonisasikan aturan perundang-undang yang berkaitan dengan penegakan hukum. Selanjutnya, upaya peningkatan penegakan hukum. 1. Peningkatan kemampuan sehingga terciptanya aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. 2. Perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum. 3. Perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum. 4. Peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum. Dan terakhir, sanksi dan hukuman yang berat bagi aparat penegak hukum yang melanggar. Baiklah, hanya itu presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang, mohon maaf atas kelompok kami. Saya ucapkan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.